Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, baru saja kamu tadi mendengarkan materi yang telah diberikan oleh Bu Tri Ribawati. Nah, sekarang giliran Bu Lastri untuk memberikan tugas buat kalian. Sebenarnya, tujuan dari pemberian tugas ini agar Bu Lastri bisa mengukur sejauh mana keberhasilan siswa-siswa kelas 9 dalam menyerap pelajaran dengan tema pengaruh perubahan antar ruang dan interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Oke anak-anakku, buku pena sudah kalian miliki. Kita tahu bahwa harga buku pena cukuplah mahal. Oleh karena itu, mari kita gunakan agar uang yang dikeluarkan oleh orang tua kamu tidak sia-sia. Kamu buka buku halamanmu di halaman 16, buku penanya. Di situ ada dua buah gambar. Ada gambar A dan gambar B. Di mana gambar A terlihat adalah hamparan sawah atau ladang perkebunan. Sedangkan gambar B itu adalah sebuah perkotaan dengan gedung-gedung bertingkat. Atau bisa kita katakan sebagai lahan pemukiman di perkotaan. Oke anak-anakku kelas 9. Dari dua buah gambar ini, dalam buku pena menginginkan kamu membuat pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengaruh perubahan antar ruang tadi. Bisa kita katakan gambar A merupakan sebuah ruang pertanian dan gambar B dikatakan sebuah ruang pemukiman. Kita tahu bahwa dengan adanya perubahan antar ruang tentu akan memberikan dampak-dampak bagi kehidupan manusianya, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Dari pertanyaan buku pena di halaman 16, kalian harus bisa menyusun sebuah pertanyaan dalam bentuk paragraf-paragraf. Kebetulan yang diminta di sana adalah kalian membentuk paragraf 4 paragraf yang diminta. Jadi, dengan adanya gambar A dan gambar B, susunlah pertanyaan. Oke, boleh saya kasih contoh saja dulu, tapi jangan kamu pakai contohku ya. Gambar A di situ menunjukkan sebuah lahan. Dengan bertambahnya penduduk di suatu wilayah, maka lahan perkebunan yang ada pada gambar A akan beralih fungsi menjadi lahan pemukiman, di mana dengan jumlah penduduk yang bertambah memerlukan tempat pemukiman atau tempat tinggal. Tentu saja dengan beralihnya lahan perkebunan menjadi lahan pemukiman akan memberikan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positif dari peralihan lahan tadi yaitu bahwa manusia yang ada di wilayah tersebut menjadi memiliki tempat tinggal, di mana manusia pada dasarnya memerlukan tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan suatu kebutuhan yang pokok. Tempat tinggal berarti tidak bisa digantikan dengan yang lain. Artinya bahwa setiap manusia harus punya tempat tinggal. Oke, dampak negatifnya. Untuk dampak negatifnya di sini dengan beralihnya fungsi lahan pertanian atau lahan perkebunan menjadi lahan pemukiman, maka sumber bahan makan untuk manusia di masa itu atau di wilayah itu akan berkurang. Tentu saja dengan berkurangnya sumber bahan makan, maka manusia yang ada di wilayah itu harus mencari ke wilayah yang lain. Dengan adanya kebutuhan pangan yang tidak bisa juga digantikan dengan yang lain, maka terjadilah interaksi antar ruang, di mana manusia yang tinggal di pemukiman tadi akan mencari lahan baru untuk dijadikan lahan perkebunan guna memenuhi kebutuhan. Oke anak-anakku kelas 9, Bu Lastri rasa dari contoh Bu Lastri tadi cukup jelas. Kalau kurang jelas, kamu bisa menggunakan buku bacaan lain atau sumber bacaan lain untuk memperkaya kalimat pertanyaan dalam bentuk paragraf yang kamu buat di permintaan buku pena halaman 16 tadi.
Anak-anakku kelas 9, tentu saja jawabanmu kamu tulis, boleh diketik atau tulis tangan di lembaran kertas saja. Sehingga lembaran-lembaran kertasmu tadi bisa kamu lekatkan di buku penamu di halaman 16. Oke, Bu Rasi rasa itu dulu yang Bu Rasi berikan tugas kepada kalian agar Bu Rasi bisa mengetahui sejauh mana kamu menyerap materi pelajaran IPS dengan topik yang telah dijelaskan tadi oleh Bu Tri Ribawati. Selamat bekerja ya guys. Bu Rasi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.